Saudara, usai diperiksa Bareskrim, Kapolri copot Ferdy Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri dan dimutasi sebagai Patian Mapolri. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang, Pak Sugeng. Selamat petang, Mbak Audrey. Salam sehat. Salam sehat, Pak Sugeng. Ini Ferdy Sambo dicopot dari jabatannya usai diperiksa Bareskrim Polri kemarin. Apa temuan penyidik sehingga Ferdy Sambo ini dimutasi kalau pandangan dari IPW? Sejak awal IPW mendorong adanya satu pemeriksaan yang diduga melanggar prinsip menghalangi penyidikan, ya, obstruction of justice, ya, karena adanya tindakan-tindakan seperti menghilangkan barang bukti, ya, kemudian tidak melakukan olah TKP, bahkan merusak TKP. Nah, ini adalah perbuatan yang melanggar kode etik Polri. Siapa dan mengapa dan terjadi di mana? Terjadi di rumah Bapak Ferdy Sambo, ada di sana. Padahal dalam jabatannya sebagai Kadif Propam, beliau harus memastikan proses penyidikan itu berjalan. Akhirnya nih 25 orang terseret nih, ya. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik yang berat menurut saya, beberapa ketentuan kode etik dilanggar. Ini berpotensi untuk diberikan sanksi berat, termasuk Pak Ferdy Sambo, ya. Jadi artinya tidak berlebihan karena belum diputus bersalah tapi sudah dimutasi dan dicopot dari jabatan. Bukan hanya Ferdy Sambo tapi juga ada polisi lainnya. Betul, ya. Pencopotan adalah satu tindakan yang langsung bisa diambil oleh atasan, dalam hal ini Kapolri, terkait pelanggaran disiplin, ya. Nanti kalau ditemukan adanya pelanggaran kode etik, dan menurut IPW di sini ada banyak pelanggaran kode etik, maka kepada yang bersangkutan bisa diperiksa pengenaan pelanggaran kode etik dan juga jangan lupa potensi adanya pelanggaran pidana, ya, ketentuan pasal 221 dan pasal 233. Oke, menghalangi penyelidikan yang seperti apa kalau dilihat dari Pak Sugeng sebagai Ketua IPW? Apakah salah satunya karena CCTV? Karena Kapolri kemarin juga menyebutkan CCTV rusak. Ini nanti kita akan jelaskan. Halo? Ya. Dua poin, ya, yang sangat penting terkait dengan penghalangan penyidikan ini adalah satu, merusak PKP yang dikatakan oleh Pak Bareskrim atau Pak Kapolri, ya, merusak TKP dan menghilangkan barang bukti. Menurut saya bukan hanya barang bukti CCTV saja, tetapi di TKP kan ada peluru, selongsong peluru, proyektil, ya, kemudian pistol, ya, kemudian mengubah situasi tempat kejadian perkara. Padahal di dalam ketentuan kode etik, ya, penyidik dalam melakukan penyidikan yang menjadi tanggung jawabnya dilarang merekayasa isi keterangan berita acara penyidikan, melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, olah TKP adalah bagian dari ketentuan penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik. Kemudian Pak Ferdy Sambo kan ada di lokasi sebagai pejabat dengan pangkat tertinggi, ternyata itu tidak dilakukan, ya. Bahkan akibat apa yang dilakukan dari 25 polisi ini, IPW mendesak agar pecat saja 25 personil polisi. Benar, yang terlibat. itu PDH istilahnya, ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Karena mereka tahu ada kewajiban melaksanakan tugas sesuai undang-undang, justru ditabraknya sendiri. Karena apa? Karena adanya pengaruh dari sesama anggota Polri, mungkin juga atasannya, sementara dalam ketentuan kode etik dikatakan bahwa seorang anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan ketentuan norma perundang-undangan. Termasuk ketika hanya mengetahui, betul? Ketika mengetahui saja, ketika dia mengetahui saja kemudian tidak melakukan sesuatu, padahal melekat pada jabatannya untuk bertindak sesuatu, dia sudah kena itu. Ya, jadi yang bersifat aktif maupun pasif, dia sudah kena, ya. Kalau di sini ini aktif nih, ya. Nah, kalau Pak Ferdy Sambo bagaimana posisinya? Dia kan dicopot. Dicopot itu berarti diduga melakukan pelanggaran kode etik atau sikap tidak profesional. Apa?
mungkin dia memerintahkan. Atau ketika ada anak buahnya tidak melakukan satu proses penyidikan olah TKP yang benar, dia diam saja. Itu juga sudah salah, ya. Karena pada dirinya melekat kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Oke. Meluruskan, bahkan harus menindak ketika anggota salah, ya. Oke, makanya yang dikenakan pasal sementara untuk Barada Eliezer adalah 338 Junto 55 dan 56 ya, Pak Ini Sugeng. menarik ya, pasal 338 Junto 55 dan 56 ini sebetulnya sedang membidik siapa lagi yang harus dimintakan pertanggungjawaban yang diduga membunuh, ya. Jadi ini ada orang lain sebetulnya yang sedang dibidik oleh polisi. Siapa itu? Ya. Nah, itu sedang Ya, silakan Pak Sugeng. Ya. Sedang dibidik siapa? Nah, ini konstruksinya harus dibangun. Polisi harus mencari alat bukti siapa sebetulnya yang dimaksud dalam pasal 55 dan 56. Kita berpikir ya bahwa di tempat tersebut umumnya semuanya adalah anggota polisi yang pangkatnya perwira saja tidak, Brigpol ya, Bintara. Nah, kemudian penyesatan perkara ini digunakan apakah untuk melindungi Bintara? Tentu tidak. Ada seorang person dengan high profile dalam arti punya pangkat tinggi yang perlu dilindungi atau ditutup-tutupi dengan cerita atau rekayasa kasus, ya. Oke, Pak Sugeng. Nah, jadi artinya dengan kata lain atau kalimat sederhananya adalah tidak mungkin kalau menutupi pangkatnya yang lebih rendah. Misalnya katakanlah Barada Eliezer. Mungkin saja ada penutupan pangkatnya yang lebih tinggi. Maksudnya begitu? Iya, ya, ada pangkat yang lebih tinggi yang harus dilindungi dalam kaitan tembak-menembak. Satu-satunya orang yang pangkatnya sangat tinggi dan sangat tinggi dibandingkan dengan para ajudannya, satu-satunya waktu itu adalah ya Pak Irjen Verdi Sambo, ya. Irjen Verdi Sambo. Nah, sekarang tinggal keahlian daripada penyidik untuk mengetahui bahwa Pak Irjen Verdi Sambo satu ada di lokasi, kemudian juga mempunyai peran di dalam kaitan matinya Brigpol Y. Inilah yang dimaksud dalam pasal 55. Apakah perannya turut serta atau membantu atau memerintahkan atau menyediakan sarana. Misalnya pistol ya. Ini harus dibuktikan. Kalau terdapat cukup bukti oleh penyidik, maka menurut IPW penyidik tidak perlu ragu untuk menetapkan status tersangka pelaku pembunuhan kepada Irjen Verdi Sambo. Pak Sugeng, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya tadi sudah diprediksi ada orang yang lebih tinggi yang berperan di sini, kenapa tidak dibalik saja penetapan tersangka yang lebih tinggi dulu baru kemudian bawahannya? Kenapa ini yang paling bawah dulu? Karena dari awal sudah ada satu upaya menyesatkan informasi ya. Kemudian satu upaya mengaburkan peristiwa dengan membuat laporan pelecehan seksual, tembak-penembak yang menempatkan Brigpol Y ini sebagai terduga pelaku kejahatan yang ditembak mati. Ini dibangun alibi seperti itu ya. Yang kemudian semuanya janggal setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut. Seperti itu. Mengapa harus berbohong? Pasti ada yang ditutup-tutupi. Mengapa ditutup-tutupi? Ada seseorang yang mempunyai satu posisi high profile, ya. Baik, ada orang yang diduga berperan lebih tinggi, makanya Barada Eliezer terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 338 Junto 55 dan 56. Terima kasih Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Santoso sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Mbak Audrey.